Ditutup. Saya bisa kerja kalau bukan gini. Karena ketika saya bekerja, otomatis Kementerian-kementeriannya, Bu. masih merekam Zoom. Kebutuhan aplikasi baru bisa online. Oh iya, kita pakai klinik ya. Aku juga baru tahu kalau itu berarti ikan. Oke, jadi kalau kita sudah masuk ke dalam klinik seperti ini ya, isinya. Jadi kita akan diarahkan langsung ke halaman dashboard. Kita bisa melihat datanya. Kalau misal ada untuk melihat tahun sebelumnya, ada dashboard SKM dan dashboard APK. Tanda kerja minimal. Tapi kalau klinik ini belum ada ya standar kerjanya. Lalu dashboard APK, mungkin kalau Bapak Ibu belum menghitung sebelumnya, jadi tidak ada data juga ya. Data masih kosong karena memang belum dilakukan perhitungan ya. Nah, oleh sebab itu kita langsung ke beban kerja di entry datanya. Ya, beban kerja ini adalah analisis beban kerja ya. Ada dua, entry data dan laporan. Kita ke entry data. Nah, untuk melakukan perhitungan kebutuhan, nanti klinik atau rumah sakit atau vaskes yang ada di bawah kementerian atau lembaga Bapak Ibu nanti harus mengisi data dukung. Tapi data dukung di sini ya nanti ini hanya sampel ya. Jadi data dukungnya nanti harus diisi isinya. Jadi data-data ini harus diisi. Tapi data dukung ini masih banyak ya isinya apa, tapi nanti data dukung yang ditampilkan itu harus diisi. Kalau dengerin nggak nonton, bingung juga. Kalau tidak diisi bisa asal menonton. Nggak nonton cuma suara. Nah ya berarti kan bisa ngerjain dia punya konten sana. Harus diisi angka. Iya malah Pak. Serius. Balik coba pakai komentar Excel. Kalau nggak ya. Kayak aku loh Wajib terisi. Aku lagi nelaah itu. Konsep yang itu gimana? Tak cari program kuat nggak ada di program kuat. Ini sudah kita. Jadi ini wajib diisi ya. Tapi kita berlakukan angka. Jadi kalau Bapak Ibu memang tidak ada angkanya dan tidak tahu, kita bisa langsung klik simpan saja. Jadi ini wajib terisi. Tapi karena kita sudah isi berarti itu sudah dianggap ada isinya ya. Kalau itu sudah dianggap ada isinya, jadi Bapak Ibu tinggal simpan saja. Jadi data-data dukung ini nanti yang akan harus diisi oleh klinik atau rumah sakit ya. Jadi untuk vaskes yang lain belum, jadi yang ada data dukung itu dari puskesmas, rumah sakit dan klinik saja. Jadi vaskes selain tersebut jadi labkes atau instalasi farmasi itu belum ada data dukung. Jadi data dukung ini berfungsi untuk membantu analisa kebutuhan. Jadi nanti kalau ada perhitungan dokter di atas normal itu kita nanti akan melihat ke jumlah resepnya berapa sih yang keluar, lalu jumlah kunjungan ke polnya berapa. Dari situ kan kita bisa melihat apakah perhitungannya itu real atau tidak. Jadi takutnya kebutuhannya 100 gitu, tapi ternyata kunjungan pasiennya hanya 1000 gitu ya. Jadi kan satu hari kan cuma 2 pasien atau butuh 10 dokter atau jadi kita bisa melihat dari data. Ya, kita bisa klik simpan ya kalau sudah. Nah, nanti kita akan ke daftar atau struktur organisasi. Nah, di sini saya sudah terisi ya. Ini karena kemarin dipakai uji coba, tapi kita akan mencoba dari awal gitu ya. Saya
saya hapus terlebih dahulu. Kan Jadi jenengan yang kalau pertama kali nanti kita masuk, datanya akan seperti ini ya. Jadi hanya akan struktur organisasinya hanya klinik pertama Kemenkopol Hukam kosong kan. Jadi tidak ada data lain. Kita bisa melihat ke tahun sebelumnya kalau memang pernah menghitung ya. Jadi kita bisa melihat ke tahun sebelumnya kalau memang pernah menghitung. Tapi kalau belum ya kosong seperti ini. Nah mungkin bagi teman-teman yang sudah punya rumah sakit itu kan biasanya mungkin sudah menghitung ya, pernah menghitung atau menggunakan aplikasi ini. Mungkin bisa dilihat ke tahun sebelumnya ada data. Sedang apa? Karena nanti ada beberapa jabatan yang bisa dipindahkan dari tahun sebelumnya, khususnya mungkin nanti jabatan pelaksana ya. Untuk jabatan fungsional kesehatan memang harus mengisi ulang di tahun berjalan. Dan kalau ingin memperbaiki data dukung bisa diklik tombolnya data dukung untuk memperbaiki data dukung tadi kalau masih mengubah atau menambah angkanya gitu. Nah, untuk melakukan perhitungan yang pertama kali kita lakukan harus membuat SOTK untuk organisasi atau peta jabatannya. Jadi outputnya nanti adalah peta jabatan. Jadi ini yang dilakukan oleh Paskes, dia membuat peta jabatannya. Nah, bagaimana dengan langkahnya? Kita harus membuat dulu nama bagiannya apa. Misal bagian umum, gitu ya. Tambahkan seperti ini. Nah, nanti bagian umum ini kita bisa tambahkan lagi subnya. Mungkin sub bagian dokumentasi misalnya. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita bisa membuat struktur organisasinya atau kita buat peta jabatannya. Jadi nanti jabatan fungsional kesehatan ini ada di mana atau jabatan pelaksana ini ada di mana, itu dapat dilakukan di aplikasi ini. Jadi nanti outputnya sudah peta jabatan. Nah, untuk menghitung kalau kita sudah buat ya, kalau nanti kita sudah buat peta jabatannya, itu tinggal kita klik aksi saja, lalu tambah STNK. Nah, kita bisa klik di sini, lalu kita tambah STNK. Seperti ini. Nah, untuk menambah STNK atau menambah perhitungan ini, kita akan ditampilkan informasi bahwa perhitungan yang akan dihitung adalah pada tahun 2024 dengan kode Paskes sekian, nama Paskesnya, bagiannya atau tadi di bagian di peta jabatan yang mana. Lalu kita pilih jenis gabungnya apa. Jadi ada 3, jabatan fungsional kesehatan, jabatan fungsional non kesehatan, dan jabatan pelaksana. Jadi jabatan pelaksana kita sudah menggunakan terbaru ya. Tapi ini nanti akan kami tambahkan detailnya. Jadi ini sudah sesuai terbaru. Permenpan terbaru. Jadi sebelumnya kita ada rinciannya ada 3.000. Nah ini kita sudah mengikuti permenpan terbaru. Tapi kemarin kita juga dapat masukan dari daerah yang nantinya setiap jabatan pelaksana ini nanti akan memiliki sub jabatan yang mengacu pada permenpan sebelumnya atau jabatan pelaksana sebelumnya gitu. Untuk mengakomodir daerah-daerah yang masih menggunakan peraturan yang lama itu, karena peraturannya tidak bisa serta-merta langsung digunakan sekarang dari tahun. Terus yang kedua kan aku berangkat dari sini setengah 4 ya. Untuk jabatan fungsional kesehatan itu juga ada batasannya ya. Jadi nanti ada beberapa jabatan fungsional kesehatan yang tidak bisa atau tidak bisa dihitung di klinik, tapi kalau di rumah sakit nanti bisa muncul. Saya tuh makan bareng sambal roa itu sama contohnya mantan menteri kelautan itu. Edi Prabowo itu paling senang dia sambal roa itu. Ya, seperti ini adalah di klinik itu
hanya jabatan-jabatan apa saja yang dapat dihitung ya. Jadi seperti epidemiolog, entomolog itu tidak dapat dihitung ya. Sama Mbak ini di kelompok dulu kayak gini harus ini karena kan kita milih aja gitu. iya saya kira kayak gitu enggak Di epidemiolog itu tidak bisa, Chopper enggak ada. coba tidak bisa, fisikawan medis tidak bisa, okupasi terapis tidak bisa, okupasi juga tidak bisa, penyuluh kesehatan masyarakat tidak bisa, vaksin pasien juga tidak bisa, sanitaria tidak bisa, teknisi elektromedis tidak bisa, teknisi gigi tidak bisa, transfusi darah tidak bisa, tidak bisa, dokter pendidik klinis juga tidak bisa, pendidik kesehatan kerja tidak bisa, anestesi tidak bisa. Jadi nanti ada jabatan-jabatan fungsional kesehatan yang memang tidak bisa dihitung ya. Nah, lalu ada 3 jabatan fungsional kesehatan yang mempunyai detail atau sub jabatan, yaitu dokter, dokter gigi, dan dokter pendidik klinis yang mempunyai sub jabatan. Jadi kalau kita pilih dokter, nanti akan muncul sub jabatannya ya. Jadi di sini adalah sub jabatan atau tiga jabatannya itu adalah dokter spesialis apa. Itu menjadi sub jabatan. Jadi ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang spesialis itu menjadi kita buat seolah-olah jabatan, sebenarnya tidak. Tapi di tahun ini kita ubah spesialis ini menjadi sub jabatan ya, dari jabatan yang ada, karena dokter spesialis itu ada jabatan. Nah, seperti dokter gigi ini juga mempunyai sub jabatan ya. Jadi dia hanya dokter gigi spesialis saja. Nah, untuk klinis atau dokter pendidik klinis nanti bagi rumah sakit atau itu dapat melihat seluruh spesialis ya. Kalau dokter pendidik klinis itu seluruh spesialis gigi maupun yang dokter spesialis biasa. Nah, jadi seperti ini. Jadi ada 3 Japungkas yang mempunyai sub jabatan. Selain itu dia tidak mempunyai sub jabatan. Dan kita juga dapat menghitung dokter saja yang tanpa sub jabatan dengan klik tanpa sub jabatan. Jadi nanti akan dihitung sebagai dokter saja. Tapi kalau memang mau ada subnya, kita bisa tambahkan dia sub apa. Mungkin kita coba menghitung menjadi dokter spesialis anak ya. Klik. Lalu kita pilih jabatannya. Nah, jadi perhitungannya itu kita akan langsung otomatis menghitung seluruh jenjang ya pada jabatan tersebut. Jadi kita tidak menghitung per jenjang, tapi seluruh jenjang sekaligus. Ini berfungsi untuk melihat perjenjangan juga. Jadi nanti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Dina, jadi aplikasi Rainbow ini nanti tidak hanya untuk menghitung rekrutmen baru, tapi juga untuk kenaikan jabatan. Oleh sebab itu, perhitungan jabatan itu harus menghitung seluruh jenjangnya. Jadi oleh sebab itu, di semua jenjang ini kita mengumpulkan uraian-uraian kerja yang ada di beberapa jenjang. Jadi cukup sekali memasukkan, nanti akan muncul di beberapa jenjang ya perhitungannya. Nah, sebab itu dia akan langsung muncul perhitungannya per jenjang itu berapa, dan kita bisa melihat kira-kira nanti perjenjangannya juga bagaimana. Tadi yang juga dijelaskan karena aplikasi Rainbow ini nanti akan melebur dengan aplikasi CFK yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan juga. Jadi perencanaan kebutuhan itu juga akan melihat kenaikan jabatan juga, jadi tidak hanya melihat pengisian untuk rekrutmen haji. Jadi nanti rekomendasi persenjataan itu juga akan keluar dari aplikasi.
Nah, untuk mengisinya semua jenjang ini kita bisa isi terlebih dahulu. Jadi uraian-uraian ini kita mengacu ke Permenpan yang nanti bisa diisi oleh masing-masing paskas. Jadi contohnya pada pemulaian tugas pokok dokter ya, spesialis anak itu melakukan apa? Apakah melakukan pemulihan fisik kompleks tingkat 1 gitu ya? Kalau dia melakukan. Nah, ini dimasukkan langsung capaiannya, kita bisa klik. Nah, nanti akan muncul ya di sini capaiannya. Ini bisa diisi capaiannya dapat dalam 1 tahun. Nah, karena satuannya adalah pasien, berarti dalam 1 tahun dokter spesialis di bagian tersebut itu menangani berapa pasien. Jadi kalau dia menangani 1000 pasien dalam 1 tahun, kita contohkan, kita simpan, nanti akan muncul perhitungannya ya. Dan perhitungan ini akan langsung otomatis terbagi di jenjang-jenjang yang mempunyai uraian yang sama. Jadi contohnya mungkin di ahli media gitu ya. Jadi nanti akan muncul perhitungannya. Dan kita juga lihat di entry datanya otomatis akan muncul perhitungan 4 jenjang sekaligus ya. Ini. Yang pertama ahli muda, ahli media gitu. Jadi dia akan muncul otomatis sekaligus akan 4. Dan kita bisa melakukan edit lagi untuk perhitungannya atau kita mau melakukan edit existing tenaganya. Kita contohkan untuk edit perhitungannya. Nah, kita lihat di sini ahli pertamanya juga sudah otomatis muncul ya. Lalu ahli muda otomatis muncul. Ahli media tidak, karena tadi hanya ada di 2 jenjang, yaitu ahli pertama dan ahli muda. Nah, kalau kita melihat di semua jenjang itu capaiannya adalah 1000. Tapi di ahli pertama capaiannya 500. Jadi kalau kita mengisi itu sudah otomatis akan dibagi sesuai dengan jenjangnya. Jadi kalau ada 2 jenjang uraian tersebut, maka akan dibagi 2 capaian. Jadi kalau ada 3 jenjang dibagi 3, ada 4 dibagi 4 gitu. Jadi otomatis akan terhitung. Dan nanti juga akan muncul perhitungannya seperti ini. Jadi apa yang diusulkan tadi akan muncul bahwa JKT-nya atau jumlah kebutuhan tenaga tugas pokoknya adalah 0,2. Kalau dibagi dengan dikali dengan standar tunjangan standar tugas tunjangannya, dan hasilnya adalah masih 0,2. Berarti kebutuhannya masih 0. Nah, kalau kita isi lagi, misal melakukan otopsi gitu ya, misalnya laboratorium. Nah, jika capaiannya per kasus gitu ya, misalnya 300 kasus. Iya, tapi kan kita nggak punya akun. Mau cobanya pakai akun apaan? Lalu kita isi mungkin melakukan tugas jaga. Ini berapa jam gitu ya? Kan mereka udah punya akun semua. Gitu ya. Lalu kita mungkin fisik komplek. Jadi ini nanti tidak harus semua diisi ya. Diisi itu adalah yang dilaksanakan pada bagian semua. Jadi Saya upload ke tidak YouTube. semuanya harus diisi. Saya taruh di link informasi. Di kelas tersebut tadi bagian atau di salah satu. Suruh nonton. Kita kalau kita simpan dan kita lihat detailnya di setiap jenjang. Ini dari kita lupa dari awal. Jadi kalau tidak dicoba nanti tidak akan terhitung. Jadi kalau Bapak Ibu memasukkan salah dan ingin menghapus, sebenarnya tidak perlu menghapus, tapi cukup contrengnya saja dimatikan. Jadi yang ada di sini ini tinggal dihidupkan atau dimatikan. Jadi kalau dimatikan nanti tidak akan dihitung oleh sistem menjadi perhitungan kebutuhan. Itu kita lihat. Nah, ini sudah pertama jadi 0,21 ya. Lalu per jenjangnya kita juga bisa
mengisinya. Jadi kalau kita sudah pilih per jenjang, itu yang berwarna ini atau uraian yang ada di beberapa jenjang tidak bisa diubah. Jadi yang bisa diubah adalah atau bisa diisi adalah yang berwarna putih. Kenapa yang berwarna ini tidak bisa diubah? Jadi agar nanti Paskes itu tidak bingung untuk mengisi capaian, karena capaian yang ada di angka itu atau yang berwarna itu adalah angka yang sudah dibagi sesuai jenjang. Jadi agar nanti tidak salah memasukkan berkali-kali bahwa capaiannya itu adalah 1000 pasien. Karena 1000 pasien itu adalah capaian dalam satu Paskes atau dalam satu bagian tersebut, yang mana itu harus dibagi ke jenjang yang lain. Nah, kita bisa mengisi uraian yang hanya khusus ahli pertama saja, seperti ini yang putih, kita bisa control. Melakukan pelayanan medik umum rawat jalan tingkat pertama, ini berapa pasien capaian. Jadi kalau 500 pasien, kita tinggal isi, kita control, kita simpan, lalu kita refresh perhitungannya, ini akan berubah ya, jadi 0,85 dan dikali skala tugas penunjangnya, lalu kalau kebutuhannya ada 0,85 dan dibulatkan menjadi 1. Jadi ada satu kebutuhan pada ahli pertama. Kalau kita ingin melihat detail perhitungannya, kita bisa klik detail perhitungannya dan kita bisa melihat percapaian itu perhitungannya bagaimana. Jadi seperti ini di tugas pokoknya, tugas pokok pertama itu capaiannya bagaimana, jadi SPK-nya bagaimana, normal waktunya bagaimana, dan kebutuhannya angkanya berapa. Kalau melakukan pemulihan fisik ini juga bagaimana angkanya, dan menghasilkan angka 0,85. Dan ini nanti juga dapat di-print atau dikeluarkan menjadi Excel gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mencetaknya itu juga bisa. Jadi kalau ada anomali perhitungan, Bapak Ibu juga bisa mencetaknya dan memperlihatkan gitu ya, atau menganalisa kembali. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kita akan menghitung per jenjangnya. Jadi kita tahu udah ahli pertama, lalu ke ahli muda, gitu ya. Jadi ahli mudanya bagaimana. Nah, kalau tidak ada pekerjaan ahli muda yang dikerjakan di klinik tersebut, maka tidak bisa diisi gitu ya. Jadi ini sesuai dengan pekerjaannya saja apa yang dilakukan. Jadi kalau memang tidak ada yang diisi, maka tidak usah memang tidak usah diisi gitu. Tapi dia akan menghasilkan perhitungannya, termasuk sampai ahli utama. Nah, ahli utamanya ini malah butuh ya, karena terjadi perhitungan yang membuat jadi 0,77. Nah, kita bisa melihat detail seperti ini. Nah, jadi melakukan pemulihan tingkat kompleks, hubungan fisik kompleks tingkat 2 menghasilkan 0,4. Melakukan otopsi 0,03, jadi menghasilkan kebutuhan 1. Nah, jadi kita fokusnya adalah menghitung kebutuhan dulu. Jadi tidak berfokus pada existing, lalu existingnya kita buat menjadi perhitungan, tapi kita berfokus bagaimana menghitung kebutuhan terlebih dahulu. Jadi ini yang kami ubah dari perhitungan sebelumnya. Jadi di tahun 2023, 2022 dan ke belakang, kita memilih existing terlebih dahulu. Dan karena aplikasi menampilkan existing terlebih dahulu, maka para Paskes ini mempunyai kerangka berpikir bahwa perhitungan kebutuhan itu dilakukan dari existing. Nah, kita mengubah itu dengan menghitung terlebih dahulu kebutuhannya, baru nanti menempatkan existing. Nah, existing ini kita dapat mengisi di tombol edit existing yang dilakukan per jenjang.
Jadi kalau kita ingin menghitung atau menempatkan existing di hari pertama, kita bisa edit existing. Tapi existing ini kita menyambung dengan sistem informasi SDM kesehatan. Jadi nanti mungkin yang sudah kemarin kursus ke 3K pasti kan sudah mengisi juga ya nama individu atau biodata dari nakesnya ke sistem informasi SDM kesehatan. Jadi kalau tidak ada namanya di SDMK, maka existingnya tidak bisa ditambah. Jadi nanti existingnya tetap akan 0 kalau belum terdaftar di sistem informasi SDM kesehatan. Jadi kalau kita klik edit existing, nah ini akan otomatis menyambung ke sistem informasi SDM kesehatan. Ini live. Jadi apa data yang di sana sekarang itu akan muncul di tampilan edit existing. Dan kebetulan di klinik pertama Kemenko Polhukam ini sudah terdaftar ya, ada 3 nakes yang 2-nya dokter dan 1-nya perawat, dan 3-tiganya status kepegawaiannya swasta ya, atau dia pegawai tetap. Jadi nanti silakan Bapak Ibu pandu vaskesnya agar mengisi existingnya atau nakesnya terdaftar di sistem informasi SDM kesehatan, agar nanti kita bisa hitung perencanaan kebutuhannya, jadi butuhnya berapa. Karena ini sudah menyambung per namanya, jadi nanti kita juga akan mendapatkan update kalau ada perubahan status kepegawaian gitu ya, atau SDM-nya berubah. Dan nanti kalau ASN itu juga sudah menyambung dengan BKN gitu ya, itu di SDMK. Jadi misal kita mendaftarkan pariangan kita barat ya, dokter ya, kita daftarkan menjadi tenaga dokter atau existing di bagian umum tadi, tenaga dokter spesialis anak gitu. Ya, ini jenis SDMK-nya dari SI. Jadi kalau spesialis anak harusnya jenis SDMK juga dokter spesialis anak. Ini contoh aja. Kalau dia kan tidak ada data ASN. Di klinik pertama ya. Klinik pertama di data SDMK-nya yang terdaftar cuma 3 existing dan swasta semua. Ya. Jadi ini nanti existingnya akan keluar sesuai apa adanya ya, yang ada di sistem informasi SDM kesehatan. Jadi kalau di SDMK-nya salah memasukkan jenis atau salah memasukkan status kepegawaian, itu ya memperbaiki datanya di sistem informasi SDM kesehatan. Jadi aplikasi Renwood hanya mengeluarkan dan menyimpan saja bahwa individu data ini itu terdaftar di Renwood menjadi pegawai di bagian umum dari vaskes sekian gitu ya. Jadi nanti kalau ada P3K, ada ASN, atau ada pegawai tipe yang lain, itu akan otomatis muncul dan kita bisa pilih. Nah ini contohnya kalau misal di bagian umum dan di dokter spesialis anak itu ada dokter spesialis anak juga yang swasta, itu tidak apa-apa kita masukkan saja, tapi nanti tidak terhitung secara kebutuhan ya, karena kebutuhan ini nanti akan dikurangkan dengan ASN saja. Nah Bapak Ibu kalau mau memasukkan swasta ke dalam perhitungannya itu tidak apa-apa, karena memang existing di bagian itu memang hanya si A itu yang swasta, tidak apa-apa. Jadi angkanya juga akan keluar, tapi kebutuhannya itu tidak akan mengurangkan ke existing tersebut. Jadi contohnya kita simpan gitu ya, kebutuhan 1 dan existing 1 gitu.
Nah, kita bisa lihat detailnya di entry data di luar. Nah, nanti seperti ini. Existingnya akan keluar non ASN dengan angka 1 gitu ya. Ini adalah contoh perhitungannya. Jadi kalau kita sudah selesai menghitung, kita dapat melihat di laporan. Jadi kita bisa melihat jabatan fungsional kesehatan, kita bisa melihat lebih detail dokter, kita bisa klik untuk menampilkan datanya. Nah, untuk Paskes dia tidak bisa melihat ya, karena nanti untuk Paskes itu harus diverifikasi terlebih dahulu oleh kalau Kinerja Paskes kepemilikan kementerian dan lembaga, nanti harus diverifikasi terlebih dahulu baru dia bisa melihat laporan. Ini baru penjelasan. Ntar kalau ada yang nanya. Oleh sebab itu kalau kita sudah melihat perhitungannya, kita akan melihat bagaimana di akun kementeriannya, bagaimana perhitungannya, dan bagaimana terlihat di akun kementerian atau lembaga. Kita lompat lagi, kita masuk ke akun kementerian atau lembaga ya. Kecuali Mbak Wita mau berbagi password gitu, tapi takut saya kalau berbagi password gitu. Oke, kita klik login, Bahaya. kita akan langsung diarahkan ke laporan ya. Nah, kita bisa melihat Paskesnya, kita bisa tampilkan sama. Jadi di sini harus diverifikasi terlebih dahulu ya. Hasil perhitungan PKN sah adalah yang telah diverifikasi oleh Biolog yang ada. Nah, tadi di Paskesnya masih terlihat UPTD ya, dia harus diverifikasi di tes atau ini. Nanti kita akan ubah kalau dia sudah di bawah kementerian akan kami ubah notifikasinya. Nah, ini kita harus verifikasi terlebih dahulu, verifikasi perhitungan. Nah, ini klinik pertama Kemenpolhukam, datanya nomor SN1 dan total kebutuhan 3 untuk verifikasi kontrol. Nah, kita harus melakukan verifikasi. Nah, di verifikasi ini nanti akan terlihat datanya, perhitungannya apa, perjabatan dan persenjataan. Dan ini nanti akan terlihat juga yaitu JFK yang akan masuk ya, dan JFK yang akan berhenti. Ini kemarin kita ke daerah, kemarin uji coba ke daerah mendapatkan masukan bahwa yang menginput adalah Paskesnya sendiri. Jadi ini nanti akan berubah. Yang sekarang diinput oleh biro otornya atau kementerian lembaganya, nanti akan diinput oleh masing-masing Paskesnya untuk angka JFK yang akan masuk, JFK yang akan naik, JFK yang akan berhenti. Ini diinput oleh masing-masing Paskes. Jadi nanti Bapak Ibu kementerian atau lembaga ini hanya melihat dan menyetujui ya. Jadi angkanya nanti mungkin tidak akan bisa diubah oleh Bapak Ibu kementerian atau lembaga. Jadi hanya akan melihat saja yang sudah diinput oleh Paskes, dan nanti Bapak Ibu tinggal menyetujui apakah memang laporan ABK-nya sudah sesuai atau belum, atau ada terjadi anomali data gitu ya. Dan ini juga kemarin kita mendapatkan masukan juga total kebutuhan atau perhitungan ini kita bisa klik detail ya. Jadi dari kementerian atau lembaga nanti tinggal klik angkanya, akan langsung kelihatan detailnya perhitungannya bagaimana, uraian apa yang diisi gitu ya. Nah, ini nanti juga akan kita tambahkan. Kemarin kita masukan dari dinas provinsi, itu nanti akan dapat dilihat, tapi sekarang belum. Tinggal diklik saja total kebutuhannya berapa dan akan muncul detail uraiannya untuk melihat anomalinya di mana gitu. Misal kebutuhan dokternya kok 1000 di klinik gitu. Nah, Bapak Ibu nanti bisa melihat dan bisa menghubungi ya
klinisnya bahwa terjadi anomali ini katanya. Kenapa perhitungannya kok bisa sampai 1000 misalnya. Nah, ini juga nanti yang harus diperhatikan Bapak Ibu dan keluarga, bahwa nanti ada angka-angka yang kita bisa lihat di tabel ini. Jadi kita bisa lihat total kebutuhan. Total kebutuhan ini adalah perhitungan ABK-nya. Ya, jadi ada perhitungan ABK-nya untuk dokter ahli pertama itu 1. Total existing PNS ketiganya 0, non ASN-nya 1. Ini seperti yang kita isi tadi ya. Kayak nonton bioskop harus Nah, ada lalu tulisan. JFK yang akan masuk ini berarti adalah jabatan fungsional kesehatan yang akan masuk ke jabatan tersebut. Nanti diisi oleh masing-masing vaskes ya. Jadi nanti angkanya berapa yang akan masuk. Lalu JFK yang akan naik jenjang ini ada berapa jumlahnya. Jadi JFK yang akan berhenti nanti juga akan diisi. Jadi berhenti itu adalah pensiun, mungkin memang berhenti atau ya dia dikeluarkan gitu ya, JFK yang akan berhenti. Lalu nanti hasil totalnya menjadi proyeksi lowongan JFK. Nah, untuk memverifikasi tadi yang saya ceritakan, karena kami tidak bisa mendapatkan data ASN-nya siapa di Kementerian Bapak Ibu, jadi nanti Bapak Ibu harus mengisikan namanya secara manual. Nah, sebenarnya kita juga punya akses data ke BKN ya, tapi itu hanya data kesehatan saja. Jadi kan kita tidak tahu ASN-nya siapa saja, karena kan kemungkinan bukan kesehatan ya yang bekerja di Kementerian Bapak Ibu. Jadi untuk sementara nanti verifikasinya mengisi nama dan nicknya. Jadi mungkin kita kalau sudah mendapatkan akses datanya siapa, nanti Bapak Ibu tinggal memilih saja seperti yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi maupun yang kesehatan kabupaten kota. Dia memilih saja namanya siapa. Tinggal Bapak Ibu harus mengetik namanya siapa gitu ya. Tanggung jawab verifikasinya siapa, namanya misal gitu ya. Ini diisi, jadi disarankan PNS-nya ya dan melakukan kegiatannya mempunyai NIP. Lalu kepala dirjennya atau kepala OSDM-nya siapa? Nama misal Jono ya. Kemudian kalau sudah nanti kita bisa klik verifikasi. Tapi ada informasi bahwa setelah melakukan verifikasi maka vaskes sudah tidak bisa lagi mengubah perhitungan kebutuhan. Jadi nanti vaskes itu sudah tidak bisa lagi memperbaiki, dia hanya bisa melihat jika perhitungannya saja atau melihat laporan, tapi sudah tidak bisa mengubah angka-angka perhitungan kebutuhannya lagi. Jadi kalau kita klik verifikasi, nah ini sudah terverifikasi gitu ya, bahwa dilakukan verifikasinya tanggal berapa. Dan kalau kita bisa melihat laporan, nanti kita bisa klik, kita lihat sini jabatan sudah ke tahun 2024, kemudian usaha kesehatan, semua. Jadi kalau ada kesalahan Nanti pakai akan muncul seperti ini. Ini dengan format laporan format jabatan ke kanan, struktur organisasi ke bawah. Jadi jabatannya ke kanan dan struktur organisasinya ke bawah. Oke. Kalau kita balik, nanti di format jabatan ke bawah, struktur organisasi ke kanan. Jadi kita lakukan. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Jadi bagiannya akan ke kanan, dan coba ke kanan, jabatan ke bawah. Dan angka-angkanya kita bisa melihat bahwa ada keterangannya ya, bahwa ada kesenjangan di sini minus 1 ya, karena tadi sekali lagi kita menghitung kebutuhannya hanya ASN. Untuk non ASN itu hanya menjadi informasi bahwa memang ada tenaganya sebenarnya, tapi non ASN. Oleh sebab itu keterangannya K atau kurang gitu ya. Jadi keterangannya ada 3, K, S, dan L. Kalau S itu adalah sesuai. Jadi kebutuhannya 0,
existingnya juga nol, jadi semua. Jadi seperti itu, dan data ini bisa dicetak ke PDF, bisa diekspor ke Excel. Jadi Excel di sini ada dua, Excel server dan Excel browser ya. Ini membedakannya adalah waktu loadnya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti laporannya besar ya, jabatan yang dihitung banyak, itu Bapak Ibu bisa menggunakan server atau mungkin browser ini membeda waktu loadnya saja. Jadi bebannya itu dibebankan ke server atau beban di browser. Atau bisa ke CSV atau di copy atau di print. Kalau kita bisa melihat format laporan yang lain, rekap jabatan. Nah, kita bisa melihat rekap jabatannya seperti ini. Ini akan direkap hanya jabatan dan jenjangnya saja. Jadi tidak ada SOP-nya, itu tidak terlihat. Itu lagi kemana? Itu ya, Mandalika ya? Kenapa nih load? Sinyal. Keluar ke NTT ya? Kalau format yang lain bisa daftar jabatan per individu, Sinyal tuh.